Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak mualim semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sambungan materi yang semalam, yaitu semalam kita sedikit membahas tentang tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam. Sekarang kita masuk kepada tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam dan ide-ide pembaharuannya pada masa modern. Yang pertama yang akan kita bahas, salah satu tokohnya yaitu Syah Waliullah. Biografi singkatnya, nama lengkapnya adalah Kutubuddin Ahmad bin Abdul Rahim bin Wajih ad-Din Syahid bin Mu'jam bin Mansur bin Ahmad bin Mahmud bin Qiyam ad-Din Dihlawi. Ia dilahirkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 1762 Masehi. Ia dijuluki Syah Waliullah, yang berarti sahabat Allah karena kesalehannya ia miliki. Pemikiran yang ia miliki, pokok pemikiran yang ide-idenya ada dua. Yang pertama adalah tentang sosial dan yang kedua adalah tentang politik. Ketika ia dewasa, ia menyaksikan kemunduran yang dialami oleh umat Islam di India dalam berbagai hal dan berada pada titik kritis kemundurannya. Hal ini sangat berbeda sekali dengan ketika ia dilahirkan, di mana kerajaan Mongol Islam sedang dalam puncak kebesarannya. Dalam keadaan demikian, terpanggillah hatinya untuk mengubah tatanan sosial dan politik di India zaman itu. Sebagai seorang yang realistik, ia berusaha memberikan diagnos terhadap berbagai penyakit yang merasuki politik maupun semangat keagamaan masyarakat Islam, dengan menganjurkan cara pengobatan untuk kesembuhannya dari jurang kehancuran. Tokoh yang kedua ialah semalam kita sudah bahas singkat, yaitu Muhammad Ali Pasha. Kita masuk kepada ide-ide pemikiran pembaharuannya, karena semalam kita sudah membahas biografi singkatnya. Ide-ide pemikiran dari Muhammad Ali Pasha ialah yang pertama, politik luar negeri. Muhammad Ali menyadari bahwa bangsa Mesir sangat jauh ketinggalan dengan dunia barat. Karenanya, hubungan dengan dunia barat perlu diperbaiki seperti Prancis, Italia, Inggris, dan Australia. Menurut catatan, antara tahun 1813 sampai 1849, ia mengirim 311 pelajar Mesir ke Italia, Prancis, Inggris, dan Australia. Selain itu, dipentingkan pula ilmu administrasi negara. Akan tetapi sistem politik Eropa tidak menarik perhatian bagi Muhammad Ali Pasha. Yang kedua adalah politik dalam negeri, yang dimana di politik dalam negeri itu dia membangun kekuatan militer, bidang pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Itulah ide-ide pembaharu Muhammad Ali Pasha. Dan tokoh selanjutnya adalah At-Tahtawi, yang dimana At-Tahtawi nama aslinya Rifa'ah Badawi Rafi' At-Tahtawi adalah pembawa pemikiran pembaharuan yang besar pengaruhnya di pertengahan pertama dari abad ke-19 di Mesir. Dalam gerakan pembaharuan Muhammad Ali Pasha, At-Tahtawi turut memainkan peranan. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta. Makanya namanya dilakabkan At-Tahtawi. Ketika Muhammad Ali mengambil alih seluruh kekayaan di Mesir, harta orang tua Tahtawi termasuk dalam kekayaan yang dikuasai. Ia terpaksa belajar di masa kecilnya dengan bantuan dari keluarga ibunya. Ketika baru 16 tahun, ia pergi ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Setelah 5 tahun menuntut ilmu, ia selesai dari studinya di Al-Azhar pada tahun 1822. Pemikirannya ialah yang pertama di bidang ekonomi. Dalam bukunya Manahijul Albab Al-Misriyah fi Manahijil Adab Al-Isriyah, beliau menerangkan bahwa betapa pentingnya kemajuan ekonomi bagi kemajuan suatu negara. Menurut pendapatnya, masyarakat kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan seperti yang beliau lihat di Eropa.
Dan menurut beliau kesejahteraan akan dicapai dengan 3 cara. Yang pertama, berpegang teguh pada agama. Dan menurut beliau, berbudi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, kemajuan ekonomi. Sedangkan ekonomi Mesir sendiri bergantung pada pertanian. Ia memuji usaha yang dijalankan oleh Muhammad Ali Pasha dalam lapangan ini. Yang kedua, pemikirannya di bidang pemerintahan. Menurut pendapatnya, masyarakat suatu negara tersusun dari 4 golongan: raja, kaum ulama, dan ahli-ahli, tentara, dan kaum produsen. 2 golongan pertama adalah golongan yang memerintah dan menjalankan kesejahteraan suatu negara. Sedangkan golongan yang kedua adalah rakyat yang harus patuh dan setia kepada pemerintahan. Selanjutnya, pemikirannya dalam bidang pendidikan. Semasa hidupnya banyak waktu yang dihabiskannya untuk mengajar dan mengatur pendidikan. Dia menemukan ide-ide mengenai pendidikan dalam buku yang ditulisnya. Dia menyatakan bahwa pendidikan itu harus ada kaitannya dengan masalah-masalah masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya adalah patriotisme. Menurut Tahtawi, pendidikan bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk rasa kepribadian dan menanamkan hubbul watan, rasa patriotisme untuk negara sendiri. Patriotisme adalah dasar yang kuat untuk mendorong orang mendirikan suatu masyarakat yang mempunyai peradaban. At-Tahtawi adalah orang Mesir yang pertama kali menganjurkan patriotisme. Kata-kata watan dan hubbul watan kelihatan selalu dipakai oleh At-Tahtawi dalam setiap buku, dan buku kedua dan ketiganya. Dan selanjutnya, ijtihad dan pengetahuan modern. Ia berpendapat bahwa kaum ulama harus mengetahui ilmu-ilmu modern agar mereka dapat menyesuaikan syariat dengan kebutuhan-kebutuhan zaman. Ini mengandung arti bahwa ijtihad yang tertutup pintunya semenjak abad ke-11 Masehi bagi At-Tahtawi adalah terbuka. Tetapi beliau belum berani mengungkap secara terang-terangan karena masyarakat Islam belum bisa menerima pendapat pada masa itu karena dianggap terlalu radikal. Tokoh selanjutnya ialah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani nama aslinya adalah Muhammad Ibnu Shabdar Al-Husaini. Ia lahir pada tahun 1838 Masehi di kota Asadabad, kawasan distrik Kabul, bagian timur Afghanistan. Ia wafat pada tahun 1897 Masehi di Iran dalam status tahanan politik. Sejak kecil, ia sudah belajar membaca Al-Quran, bahasa Arab, Persia, ilmu tafsir, ilmu hadis, tasawuf, dan falsafah. Banyak ilmu-ilmu alat yang dikuasainya. Ia juga pernah menuntut ilmu ke Iran, Irak, pusat perguruan Syiah selama beberapa tahun. Ia menjadi murid seorang sarjana Syiah bernama Murtada An-Nasari. Pada usia 20 tahun, Jamaluddin Al-Afghani menjadi pembantu Pangeran Muhammad Khan di Afghanistan pada tahun 1864 Masehi. Ia menjadi penasehat Sir Ali Khan. Kemudian ia diangkat menjadi Perdana Menteri pada masa pemerintahan Muhammad Azam Khan. Berkat kecerdasan dan kepribadiannya yang menarik, Jamaluddin Al-Afghani banyak memperoleh pengalaman selama mengembara ke berbagai negara seperti ke India dan ke Mesir. Ia juga menjadi dosen kaum intelektual di Universitas Al-Azhar Mesir. Di antara muridnya yang cukup terkenal adalah Muhammad Abduh dan Sa'd Zaghloul. Pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama, ide-ide pemikirannya ialah membangkitkan kesadaran berpolitik melawan absolutisme. Ini dia. Yang kedua, melengkapi diri dengan sains dan teknologi modern. Yang ketiga, kembali pada Islam yang sebenarnya. Yang keempat, hidupkan akidah Islam sebagai akidah yang komprehensif dan independen. Yang kelima, lawan kolonialisme asing. Yang keenam, tegakkan persatuan Islam.
Yang ketujuh, infuskan ruh jihad ke jasad masyarakat Islam yang setengah mati. Yang kedelapan, hilangkan rasa rendah diri dan rasa takut terhadap Barat. Tokoh selanjutnya ialah Muhammad Abduh. Muallim singkat masalah biografi langsung kepada pemikiran-pemikiran para tokoh, yaitu faktor penyebab, kata Muhammad Abduh, penyebab terjadinya kemunduran di kalangan umat Islam adalah yang pertama, paham jumud, yaitu paham yang beku, tidak berkembang, statis di kalangan umat Islam. Paham ini berpendapat bahwa dalam ajaran Islam tidak perlu lagi diadakan perubahan-perubahan sebab menjadi tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Yang kedua, paham fatalis ataupun Jabariyah. Paham yang menyerah, apapun itu sudah dari Allah. Ini. Yang ketiga, paham taklid yang sudah mewabah di kalangan umat Islam. Paham taklid ini diakibatkan karena fanatik yang membabi buta terhadap mazhab. Akibat dari paham taklid ini mengakibatkan umat Islam tidak memiliki semangat untuk berijtihad, dan umat Islam menjadi terpecah belah dan sulit untuk disatukan kembali menjadi ummatan wahidan. Yang keempat, umat Islam sudah tidak lagi memfungsikan peran akal secara maksimal. Ini kemunduran bagi Muhammad Abduh. Sehingga umat Islam lebih banyak tunduk pada keadaan dan pasrah kepada nasib. Menurut Muhammad Abduh, banyak sekali dalam ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada umat Islam untuk menggunakan akalnya. Dari lemahnya akal ini mengakibatkan umat Islam mundur peradabannya dan tidak berdaya menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia barat, yakni Perancis dan Inggris. Itulah kemunduran pendapat Muhammad Abduh. Dan problem solvingnya yaitu untuk memecahkan permasalahan umat Islam yang harus dilakukan, kata Muhammad Abduh, yang pertama adalah membangkitkan kembali semangat ijtihad yang telah tertutup. Dengan ijtihad, umat Islam berkembang ilmu pengetahuan dan peradabannya. Dan yang kedua, menghilangkan sikap fatalis, sikap pasrah pada keadaan di kalangan umat Islam. Sebab Allah telah menciptakan akal yang memiliki kemauan bebas dan bebas berbuat berdasarkan hukum sunnatullah. Dan yang ketiga, umat Islam harus menguasai ilmu dunia sebagaimana barat, sehingga umat Islam akan mengalami kemajuan dan kemenangan. Mungkin secara ringkas, inilah tokoh-tokoh dan ide-ide pembaharu yang akan kita bahas. Dan kelanjutannya bisa nanti dibaca ke materi yang muallim kirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.